Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih mendengarkan, masih belajar bersama dengan podcast Friend, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan di episode kali ini kita akan membicarakan kembali, melanjutkan obrolan dan bahasan kita terkait filosofi sholat. Dan setelah kita melewati takbir, membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan membahas satu rukun yang juga sangat penting, yang saking pentingnya disifati dengan sebagai momentum di mana hambanya paling dekat dengan Allah, dan bagaimana kata ini juga sering menjadi kata ganti sholat sebagaimana ruku dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, dan pada bagaimana masjid sebagai yang secara harfiah berarti tempat sujud itu secara kultur kita itu lebih besar ketimbang musola yang secara harfiah adalah arti sholat. Kita akan membicarakannya, dan pertanyaan pemantik-pemandu yang akan kita gunakan adalah kenapa sujud disifati sebagai momentum kita paling dekat dengannya. Kita melihat sholat sebagai momentum kita bermuwajahah dengan Allah, bertatap muka, bertemu secara personal, dan proses pertemuan itu, jarak paling dekat kita dalam proses tatap muka itu adalah ketika kita sujud, bukan ketika kita qiyam, bukan ketika kita berkomitmen dalam iftitah, bukan ketika kita mengenakan perspektif dan kacamata Al-Fatihah, bukan ketika kita memberikan penghormatan dan mengagungkannya dalam ruku, bukan ketika kita menyadari bahwa untuk berlaku adil perlu pertolongannya, tapi ketika kita sujud. Nah, kita akan coba membedah, mentadaburi situasi tersebut. Kalau dalam pandangan saya akan memulai dengan definisi dari sujud itu sendiri, yang secara umum dia memiliki definisi turun, condong, tunduk, dan merendahkan diri, dan ini bisa menggambarkan proses gerakan sujud yang dia mendorong kita untuk turun ke bawah dan kemudian meletakkan kening kita ke tempat kita sujud gitu. Kalau dalam kitab-kitab fikih biasanya juga disebutkan bahwa ada 7 anggota badan yang dia harus melekat dengan tanah ketika kita sujud, yaitu kening. Yang kening itu secara spesifik juga dipersyaratkan harus terbuka, harus menyentuh tempat sujud yang dianalogikan seperti menyentuh tanah yang merupakan asal saripati kita diciptakan. Kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, dan kedua jemari kaki, seperti itu. Dan proses ini menunjukkan sikap merendahkan diri. Kenapa? Karena kepala posisinya ada bahkan di bawah pantat kita gitu. Dia diletakkan ke tanah sehingga menunjukkan kehinaan. Dia posisinya juga di bawah pantat sehingga juga mengisyaratkan, menganalogikan menjadi simbol bagi kerendahan. Dan sekali lagi tentu saja sebagaimana ruku, sujud juga menjadi proses untuk melatih kita menyadari posisi kita sebagai hamba yang nihil, hamba yang tiada, yang tidak ada yang mewujud kecuali hanya Allah. Kesadaran bahwa kita sama sekali jangankan pusat alam semesta gitu, pemeran figuran di alam semesta pun bukan, kita ini hanya zarroh kecil yang tidak ada artinya gitu. Sujud melatih kita untuk menyadari kehinaan dan ketiada artian kita, sehingga itu menumbuhkan kerendahan hati, menumbuhkan kesadaran posisi kita sebagai si pencinta dengan kekasih yang maha luhur gitu. Dan ketika berbicara soal maha luhur, kita juga berbicara soal ayat yang menjadi kemudian dalam tanda kutip katakanlah ya inspirasi untuk kemudian Nabi diperintahkan untuk menggunakannya sebagai doa di dalam sujud. Yang dikutip dalam Mi'anah itu adalah al-a'la sabbihisma rabbikal a'la, di mana kita diperintahkan untuk bertasbih kepadanya yang maha luhur. Dan penggunaan maha luhur ini menjadi menarik dalam sujud bagi saya, karena secara aktivitas sujud ini membuat kita menjadi sangat rendah, dan kerendahan ini kemudian secara
kemampuan pengetahuan keruangan kita ini menunjukkan bahwa Allah ini maha luhur, walaupun Allah tentu saja melingkupi segala tempat, tapi dengan keterbatasan kata-kata dan pengetahuan kita bisa memposisikan Allah sebagai maha luhur, yang agung, yang luhur segala-galanya, dan kita rendah banget gitu. Nah, semakin kita merendahkan diri, semakin Allah menjadi maha luhur di dalam hati dan benak kita, semakin sesuai itu dengan konteks posisi pencinta dan kekasih, maka semakin dekatlah kita dengan hubungannya. Sebaliknya, semakin kita merasa luhur, merasa tinggi, kita mengkontra dengan kodrat bahwa kita rendah dan nihil, kita kemudian menjadi jauh dari kasih sayangnya. Itu kenapa barangkali menurut saya sujud menjadi salah satu momentum terdekat, karena kita masuk ke dalam inti kesadaran kita sebagai makhluk yang tidak ada artinya, yang nihil, dan dalam proses itu kita memahaluhurkan Allah yang tak tergapai dengan segala dosa dan perbuatan kita yang tidak baik, sehingga dengan kesadaran itu kita kemudian bisa berada sangat dekat dan berpotensi untuk mendapatkan kasih sayang dan rahmat-Nya. Nah, dalam proses ini, pertama kita melihat sujud sebagai bagian dari cara kita memberikan penghormatan, yang penghormatan itu lebih dalam dibandingkan dengan penghormatan dalam bentuk ruku. Kalau kita ingat dalam kultur kita, misalkan suka ada kultur yang kalau kita menghormati orang lain, kita mungkin hanya membungkuk sedikit, tapi kalau kita ingin menghormati orang tua, kita akan mencium kakinya orang tua, dan itu menunjukkan bagaimana posisinya lebih ke arah sujud ketika kita melakukan penghormatan kepada orang tua, yang mana artinya berarti penghormatan kita terhadap orang tua lebih dalam ketimbang penghormatan kita kepada orang-orang lain yang membuat kita hanya membungkukkan sedikit badan. Kemudian penghormatan tersebut juga berhubungan dengan penghambaan, pengabdian, dan penyembahan. Nah, berbicara soal bedanya penghormatan dan penghambaan, pengabdian, dan penyembahan ini, salah satu yang bisa kita lihat adalah ketika perintah sujud datang kepada iblis untuk melakukan sujud kepada Nabi Adam, sujud yang dilakukan itu bermakna penghormatan. Sehingga kita bisa melihat bagaimana penolakan iblis bukan penolakan yang sifatnya karena yang pantas disujudi hanya Allah, tapi penolakannya lebih karena iblis merasa lebih terhormat dibandingkan dengan Nabi Adam. Kalau alasan iblis adalah tidak mau menghamba atau mengabdi atau menyembah selain kepada Allah, maka sujud dalam proses itu berarti kan sujudnya penyembahan. Tapi karena alasan iblis adalah karena iblis merasa lebih mulia, lebih terhormat, karena diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah, maka sujud dalam proses itu adalah penghormatan. Sedangkan penghambaan tentu saja adalah sujud bagaimana alam semesta ini kita semua bersujud kepada Allah, yang sujudnya ini berarti penghambaan ketaatan total, yang dengan ketaatan total ini kita melaksanakan apa yang dikehendakinya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Malaikat misalkan dalam konteks ini dia senantiasa bersujud kepada Allah karena dia melaksanakan apapun tugas yang Allah berikan kepadanya. Alam semesta melakukan sujud kepada Allah karena dia bergerak, berotasi, berevolusi, dan seterusnya sesuai dengan perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia karena dikasih akal dan hawa nafsu, kita harus karena ada dinamika di dalam diri kita harus mengupayakan penghambaan dan pengabdian, penyembahan total ini dengan cara untuk terus-menerus mengalahkan atau mengontrol hawa nafsu kita. Salah satunya melalui sholat ini, dan sholat ini mengajarkan kepada kita untuk menumbuhkan sistem kontrol diri tadi. Berikutnya adalah soal kepatuhan total, dimana kalau kita sujudnya sudah penuh, maka kita akan melaksanakan apapun yang diinginkan atau diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apapun yang dilaksanakan, yang dilarangnya. Tentu saja ini susah untuk melaksanakan sujud sepenuh hati sepanjang hayat, susah karena butuh istiqomah, butuh ketekunan, butuh pertolongannya. Tetapi hanya karena sesuatu susah bukan berarti tidak mungkin. Kita harus senantiasa untuk mengupayakan
minimal-minimalnya perasaan bahwa kita rendah dan kita memberikan penghormatan yang tinggi yang dalam kepada Allah, dan kita memberikan penghambaan, pengabdian, penyembahan hanya kepada Allah, dan dengan itu kita berupaya untuk patuh terhadap kehendak dan perintahnya sekuat yang kita mampu sepanjang hayat. Dan ketika berbicara soal kepatuhan total, kita juga mungkin sering mendengar soal atsar sujud atau bekas sujud yang kadang-kadang diterjemahkan secara harfiah sebagai 2 tanda hitam di kening. Yang kata orang, oh berarti kalau ada 2 tanda hitam di kening, orang itu sering sujud, sering sholat tahajud. Nah, kita akan melihat dengan pendefinisian sujud sebagai penghormatan, pengabdian, dan kepatuhan total, bagaimana kemudian kita bisa menafsirkan atsar sujud ini sehingga bisa kontekstual dan relevan dalam upaya kita membedah, mentadaburi filosofi dan hikmah dari perintah sholat. Kita akan membicarakan hal tersebut di episode berikutnya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.